Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video saya kali ini, saya akan membuat video terkait membahas mengerjakan soal uji kompetensi keahlian akuntansi menggunakan soal paket 2. Di dalam video kali ini kita akan membuat video untuk memproses entry jurnal. Jadi, untuk memproses entry jurnal ini, yang akan saya buat videonya di dalamnya terkait membuat sales journal, cash receipt journal, purchase journal, cash payment journal, general journal, petty cash journal, dan inventory card berdasarkan dokumen transaksi dari soal UD Sejuk Indonesia. Nah, ini adalah lembar kerja, jadi kita akan kerjakan lembar kerja sesuai dengan petunjuk di sini. Kita mulai, ini adalah kebijakan akuntansi. Ya, di sini menggunakan sistem dana kas kecilnya, metode tidak tetap atau fluktuasi, ya, PPN-nya 11%. Metodenya adalah rata-rata. Nah, ini adalah daftar akunnya. Ini neraca saldo awal. Jadi neraca saldo awal ini disalin di lembar kerja ini. Karena saya ngerjakannya di Excel, jadi nanti memudahkan video berikutnya membuat buku besar. Ini adalah daftar customer supplier, saldo awal, persediaan. Nah, persediaan saldo ini dipindahkan ke kartu persediaan ya. Oke. Baru kita mulai menginput transaksi yang pertama. Dokumen transaksi yang nomor 1 ini merupakan faktur penjualan yang terjadi pada UD Sejuk Indonesia tanggal 2 Desember 2024. Penjualannya kepada toko Zulfa. Totalnya adalah 226.775.000. Maka kita catat di jurnalnya adalah sales journal. Kita buat tanggalnya tanggal 2. Nomor fakturnya juga kita isi. Deskripsinya ini adalah nama customer-nya, ya. Jadi jangan ragu untuk mengerjakannya. Namanya toko Zulfa. Ya, seperti ini. Account receivable-nya adalah total ini. Total keseluruhan. Oke. Sales-nya adalah angka yang diambil nih total harga. Tinggal nyalin aja. PPN-nya tinggal nyalin dari kolom PPN. Freight collected apabila ada kita juga tinggal nyalin saja. Berarti yang belum terisi adalah kolom COGS dan merchandise. Ini didapat dari kartu persediaan. Jadi kita buka kartu persediaannya. Kita buat tanggalnya, tanggal 2. Kita buat sini namanya toko Zulfa. Berarti kita jual 15 unit. Harganya ngikutin kartu ya, karena penjualan. Saldo dikurangi yang dijual.
Lalu berikutnya ke barang yang kedua juga kita isi. Kebetulan kuantiti jualnya itu sama ya 15, jadi ngikutin harga saldo ya kalau penjualan. Ini dia 30 kurang 15 sisa 15. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan untuk mengisi angka persediaannya. Berarti jumlah out di dua-duanya, dua barang ini dijumlahkan. Nah, ini dia. Ini terkait untuk mengisi angka di dalam sales journal. Jadi kalau untuk account receivable tinggal ngambil dari total keseluruhan dan sales ini diambil dari total, PPN dari kolom PPN, freight collected-nya dari kolom freight collected. Oke, kalau udah kita lanjut untuk dokumen transaksi nomor 2. Untuk nomor 2 ini merupakan nota kredit. Ini adalah lanjutan dari nomor 1. Kalau nomor 1 itu adalah penjualan kredit, nomor 2 ini adalah retur penjualan. Totalnya adalah 29.970.000. Oke, kalau retur itu nyatetnya di General Journal. Kita tulis tanggalnya, tanggal 3. Oke, kita buat nama akunnya. Untuk memudahkan kita saat membuat jurnal retur penjualan, kalau lupa buka sales journal, berarti kalau retur, debit jadi kredit, kredit jadi debit. Begitu. Jadi debitnya nantinya jadi sel ini jadi sel return, lalu ada PPN outcome, lalu ada merchandise inventory, kreditnya ada account receivable dan cost of goods sold. Oke, kita mau input. Berarti tadi adalah sel return. Nama akunnya biar nggak salah ketik, kita ambil dari sini. Seperti ini. Lalu ada PPN outcome. Nah, kita salin dulu. Saretannya 27 juta. PPN-nya 2.970.000. Ini total keseluruhan adalah akun dari piutang, account receivable. Lalu ada merchandise inventory. Dan ada cost of goods sold. Nah, ini angkanya, kan nanti angkanya sama, makanya saya pisahkan ya. Oke, kita hitung di kartu persediaan. Tanggal 3.
kita jumlahkan yang bagian ini ya. Oke, selesai untuk dokumen nomor 2. Kita lanjut untuk dokumen nomor 3. Ini merupakan voucher kas kecil tanggal 5 Desember 2024 untuk pembayaran listrik dan air bulan November. Totalnya adalah 900.000. Berarti di jurnal kas kecil. Tanggal 5. Ini adalah pembayaran listrik dan air. Kita perhatikan di neraca saldo awal untuk pembayar listrik air, apakah ada akun spend payable. Nah, ini kan untuk bulan November, sedangkan di spend payable nggak ada, berarti kita akan menggunakan akun telepon and internet electricity. Karena tidak ada akun di spend payable. Tapi kalau misalnya di spend payable ada angkanya, berarti kita menggunakan akun spend payable. Oke, lanjut untuk dokumen nomor 4. Ini merupakan nota kontan. Berarti ini adalah penjualan tunai dari UD Sejuk Indonesia. Totalnya adalah 22.755.000. Karena tunai catatnya di cash receipt journal. Kita buat tanggalnya tanggal 5. Cash in bank-nya adalah yang total jumlah terima uangnya. Oke. Lalu ada akun sales. Totalnya adalah 20.500.000. Ada akun PPN Outcome. Ini dia PPN-nya ngambil dari kolom PPN angkanya, jangan ragu. Kemudian setiap penjualan kita tahu bahwa ada COGS dan merchandise. Jadi kita juga masukkan di cash receipt journal. Langsung aja ditaruh di kolom order ya. Berarti ini adalah cost of goods sold. Dan ini adalah merchandise inventory. Angkanya berapa? Kita lihat kartu persediaan. Kita buat tanggal 5. Penjualan tunai. Berarti kalau penjualan sebelah out ya. Kita salin ini. Oke, karena penjualan 32 dikurangi 2 adalah 30. Oke, kita lanjut ke barang berikutnya. Ini kuantitinya 1, tinggal diganti. Disesuaikan ya dengan angkanya. Jadi walaupun saya pakai Excel harus tetap disesuaikan. Jadi tinggal diperbaiki dengan cara edit kuantitinya. Kalau udah kita masukin ke dalam kolom COGS dan merchandise.
Persediaannya ditambahkan 5.300.000 ditambah 11.400.000. Oke, udah selesai untuk terkait menginput dokumen nomor 4, yaitu penjualan secara tunai. Kalau udah, kita lanjut lagi untuk transaksi berikutnya, yaitu dokumen nomor 5. Dokumen nomor 5 ini merupakan faktur pembelian. Dari mana tahu? Karena kopnya di atas ini adalah nama dari supplier, sedangkan kita mengerjakan adalah UD Sejuk Indonesia. Pembelian kredit ini totalnya adalah 215.585.000. Dicatat di Purchase Journal. Tanggal 8, nomornya kita tulis. Deskripsinya nama dari supplier, tinggal salin aja. Merchandise-nya ambil dari total harga, salin aja angkanya. PPN-nya juga dari kolom PPN. Kalau ada flat tinggal disalin aja. Oke. Ini adalah account payable-nya sama yang ini, totalnya tinggal nyalin aja juga. Jadi tinggal jadi angka yang ada di purchase journal ini tinggal nyalin dari faktur, tinggal salin. Oke. Untuk merchandise inventory kita pindahin ke kartu persediaan. Namanya merchandise inventory selalu dipindahkan ke kartu persediaan. Kita buat tanggalnya tanggal 8. PT Ramajaya. Berarti ini 20. Harganya 5.700.000. Karena 20 ditambah 30 itu adalah 50 ya. Kalau udah kita ke barang yang berikutnya. Yang berikutnya adalah 15. Harganya 5.300.000. Tuh, tinggal nyalin aja sebetulnya 79.500.000. 16 tambah 15 itu adalah 31. Kalau sudah oke, maka kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu dokumen nomor 6. Di mana untuk nomor 6 ini adalah bukti pengeluaran kas tanggal 9 Desember 2024 untuk pelunasan faktur. Oke, pengeluaran kas berarti cash payment journal. Buat tanggalnya tanggal 9. Kita buat nomor buktinya, kita ambil ini, BKK 12-1. Salin aja. Kita buat deskripsinya adalah cash payment journal pada PT Raskaber. Nah, tinggal seperti ini. Cek number, kalau ada tinggal tulis. Ya, account payable-nya adalah 60.606.000. Account payable dan cash in bank. Udah selesai, kita lanjut lagi untuk menginput dokumen berikutnya. Dokumen nomor 7 yang merupakan bukti penerimaan kas, di mana UD Sejuk Indonesia menerima uang dari Toko Adnan. Totalnya adalah 91.020.000. Karena penerimaan kas, jurnalnya adalah cash receipt journal. Oke. Tanggalnya adalah tanggal 10, tinggal ketik aja. Evidennya kita ambil ini BKM 12-1. Lalu kita buat toko Adnan. Cashnya adalah 91.020.000.
Karena melunasi piutang, maka angkanya sama dengan piutang. Oke, lanjut dokumen nomor 8. 8 ini merupakan faktur penjualan. UD Sejuk Indonesia menjual kepada Toko Faras pada tanggal 13 September 2024. Ya, pada tanggal 13 Desember 2024. Total penjualannya adalah 340.550.000. Oke, kita catat, karena penjualannya kredit, catatnya di sales journal. Buat tanggalnya, tanggal 13, nomornya kita salin, nama tokonya adalah Toko Faras. Akun receivable-nya yang ini 340.550.000. Sales-nya yang ini 305 juta. Tinggal nyalin aja. PPN-nya juga tinggal nyalin aja 33.550. Dan flat-nya ada 2 juta. Oke, udah. Sekarang tinggal kita salin untuk mengisi merchandise inventory dan COGS dari perhitungan kartu persediaan. Kita mulai dari AC Asri 2PK. Tanggalnya 13. Toko Faras. Berarti bagian out ya. 25. Harganya ngikutin saldo. Karena penjualan harga ikut saldo. Oke. Kita salin untuk yang barang berikutnya. Di sini adalah 20 unit. Oke, ngambil saldonya dari sini ya. Jadi kalau udah kita salin di sales journal, kita tambahkan 106 juta ditambah dengan 142.500.000 rupiah. Oke, kalau udah kita lanjut ya. Setelah kita mengisi kolom COGS dan merchandise. Dokumen nomor 9. Ini merupakan voucher kas kecil untuk pembelian perlengkapan kantor. Berarti di petty cash. Kita kas kecilnya metodenya adalah metode fluktuasi. Oke, kita buat pembelian perlengkapan kantor. Ini namanya menggunakan metode dana tidak tetap. Jadi setiap transaksi harus kita buat jurnal. Ini menggunakan akun Office Supplies. Nilainya adalah 700.000. Oke, udah selesai. Kita lanjut nomor 10. Ini merupakan faktur pembelian, di mana UD Sejuk Indonesia membeli dari PT Raska Berkah pada tanggal 16 Desember 2024. Totalnya adalah 275.835.000. Kalau pembelian catatnya di purchase journal. Tanggalnya kita buat tanggal 16 ya. Nomornya 317. Nama suppliernya PT Raska Berkah. Tinggal nyalin aja. Oke. Merchandise-nya tinggal ambil dari sini. 248.500.000. PPN-nya dari kolom PPN. Berarti ini sebetulnya juga tinggal nyalin aja. Ini angkanya sama ya. Oke, merchandise-nya kalau membeli itu selalu dipindahkan ke kartu persediaan.
Ya, membeli dan menjual itu harus ada di kartu persediaan. Kalau membeli nyalin, kalau menjual ikutin harga yang ada di saldo. Oke, kuantitinya adalah 25. Harganya ini totalnya 142 juta. Oke, saldo sebelumnya adalah 25 tambah 20 jadi 50. Oke, kalau misalnya ini kan metode rata-rata, kalau di sini harganya beda, maka di sini rata-rata harus kita hitung ulang harganya ya. Kalau sama kita jumlahkan aja. Oke, ini adalah 20 unit 106 juta. 11 tambah 20 adalah 31. Oke, kita lanjut ke dokumen nomor 11. Yang ini udah ya 10. 11. 11 merupakan bukti penerimaan kas tanggal 17 Desember 2024. Penerimaan kas ini dari toko Zahra yang melunasi piutang tanggal 23 November. Totalnya adalah 89.355.000. Karena penerimaan kas pastinya nyatetnya di jurnal penerimaan kas yaitu cash receipt journal. Tanggalnya kita buat 17. Ini adalah PKM 12-2. Ini adalah toko Zahra. Cash in bank-nya sebesar yang ada di sini 89.355.000 sama dengan angka account receivable-nya. Seperti ini. Kalau udah kita lanjut ya, dokumen 12. Kalau dokumen 12 ini merupakan faktur pembelian di mana UD Sejuk Indonesia membeli dari PT Tunas Nalendra. Ini adalah nama supplier, berarti pembelian. Terjadi tanggal 19 Desember 2024. Totalnya adalah 155.235.000. Dicatat di Purchase Journal tanggal 19. Masukin nomor buktinya, tulis nama suppliernya, lalu merchandise inventory ambil dari sini 138.500.000. PPN-nya dari kolom PPN. Ya, angkutnya adalah 1.500.000. Oke, jadi total account payable-nya juga tinggal nyalin dari sini tuh. 155.235.000. Sekarang karena ada persediaan di sini ya, maka kita harus masuk di dalam kartu persediaan tanggal 19. Oke, masukin keterangannya nama suppliernya, ditulis pembelian aja juga boleh. 15 unit. Sebentar, ini yang atas dulu. Tulisnya yang atas dulu ya. 15, 5.700.000. Nah, seperti ini. Kalau 50 saldonya ditambah kita beli 15, jadi total barangnya menjadi 65 karena ditambahin ya.
Jadi kalau ngitung kartu persediaan, jangan ragu, kita harus hitung benar. Misalnya 50 kurangi 25 tinggal 25, 25 tambah 25 jadi 50, 50 tambah 15 jadi 65. Oke, lanjut kita ke kartu berikutnya. Berarti kartu berikutnya ini 10 ya. Karena kita tinggal nyalin yang ada di sini saja, kita cuman menyalin saja. 31 tambah 10 jadi 41. Oke, kalau udah berarti purchase journal kita sudah selesai, dokumen 12. Lanjut dokumen 13. Ini untuk transaksinya sampai dengan dokumen 20 ya. Dokumen 13 ini adalah nota kredit. Ini lanjutan dari yang dokumen 12 yang ini. Kalau ini kan tadi pembelian. Nah, pembelian ini ada yang diretur. Ternyata kita meretur ada 1 unit AC Asri dan 2 unit AC Cool. Totalnya yang kita retur itu adalah 18.093.000. Karena kita retur, maka kita akan mengurangi nilai hutangnya. Kalau nanti kita mengerjakan jurnal retur pembelian ini lupa, lihat jurnal pembelian tinggal dibalik saja. Debit jadi kredit, kredit jadi debit. Jadi debitnya adalah account payable, kreditnya merchandise inventory dan PPN income. Mencatatnya di mana? Di general journal. Oke, kita catat tanggal 20. Kita catat nomornya. Ini retur pembelian. Berarti tadi adalah account payable. Ini namanya account payable. Pokoknya kalau lupa lihat jurnal pembelian tinggal dibalik saja. Jadi kreditnya adalah merchandise inventory. Ini dia nilainya. Dan PPN income. Kalau penjualan itu PPN outcome, kalau pembelian PPN income. Tinggal nyalin dari nota kreditnya. Jadi tinggal disalin aja. Nah, ini dia. Kalau udah, karena kita ngomongin merchandise inventory, ya pasti kita harus memindahkan kemana? Ke persediaan. Kita salin di sini, tanggal 20. Kita bikin keterangannya retur. Oke, kalau beli kan in ya. Kalau jual retur, kalau beli kan in, berarti bertambah. Kalau retur kita balikin, jadi out kita taruhnya. Oke, 5.700.000. Berarti 65 dikurangi 1 jadi tinggal 64. Kita salin di sini. Ini adalah kuantitinya 2, 5.300.000. Jadi barangnya 41 dikurangi 2 berapa? Tinggal 39. Kalau udah berarti kita lanjut untuk transaksi berikutnya. Dokumen nomor 14. Dokumen nomor 14 ini merupakan bukti pengeluaran kas yang terjadi pada UDS Sejuk Indonesia tanggal 23 Desember. Totalnya adalah 16.500.000 untuk pembayaran pokok pinjaman dan beban bunga. Karena pengeluaran kas catatnya di cash payment journal ya, karena kan mengeluarkan uang pastinya cash payment journal. Sekarang kita buat tanggalnya dulu. Di sini adalah tanggal 23.
BKK 12 strip 2. Kita buat di sini keterangannya, angsuran hutang bank. Oke, nomor ceknya kita salin. Berarti yang berkurang ini karena kita bayar, berkurang adalah hutang bank. Berarti kita cari nama akunnya, hutang banknya, Bank Mandiri Loans. Nilainya yang diangsur adalah 15 juta, tinggal ketik aja sini 15 juta. Kalau ini 16.500.000. Ada beban bunga, interest expense, nilainya adalah 1.500.000. Debitnya adalah Bank Mandiri Loans dan interest expense. Kreditnya adalah cash in bank. Kalau udah, lanjut ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen nomor 15. Dokumen nomor 15 ini merupakan faktur penjualan yang terjadi tanggal 24 Desember 2024, di mana UD Sejuk Indonesia menjual kepada SMK Negeri 100. Total penjualannya adalah 14.985.000. Karena faktur penjualan pastinya dicatat di sales jurnal. Tinggal kita buat tanggalnya, tanggal 24, ya. Lalu nomor fakturnya tinggal kita salin. Deskripsinya adalah nama customer, nama pelanggan ya. Oke, fondasi payable-nya adalah yang ini, jumlah keseluruhan 14.985.000. Sales-nya 13.500.000. PPN-nya adalah 1.485.000. Kalau penjualan pastinya kita ngitung COGS dan merchandise. Buka kartu persediaannya. Tanggal 24. Kalau penjualan berarti bagiannya adalah out ya. Oke, kita tinggal salin ke kartu satunya lagi. Oke, 39 dikurangi 1 jadi 38. Oke, kita salin ke sales jurnal. 5.300.000 ditambah dengan 5.700.000, yaitu 11 juta. Udah selesai dokumen 15. Kita lanjut dokumen 16. Di mana 16 ini merupakan bukti pengeluaran kas tanggal 26 Desember 2024 untuk pembayaran gaji. Total yang dikeluarkan adalah 9.900.000 dengan beban gaji 10 juta dan dipotong PPh 21 100.000. Catatnya di cash payment journal. Tanggalnya adalah 26. Kita tulis BKK 12/3. Keterangannya adalah gaji karyawan. Oke. Status nomor ceknya. Berarti beban gaji. Wage and salaries expense. Nilainya adalah 10 juta. Mengeluarkan cashnya adalah 9.900.000. Ada pajaknya, berarti pajaknya adalah PPh pasal 21 pastinya, berarti income tax payable 21. Oke.
Berapa nilainya? 100.000. Kalau kita jurnal seperti ini balance ya, debitnya 10 juta, kreditnya pastinya juga harus 10 juta. Nanti di akhir neraca saldo akhir pastinya juga harus balance karena sudah balance. Oke, lanjut dokumen 17 yang merupakan faktur penjualan tanggal 28 Desember 2024. Udah Sejuk Indonesia menjual kepada toko Zahra. Totalnya adalah 53.170.000. Berarti catatnya di sales journal. Tanggal 28, namanya adalah customer-nya toko Zahra. Account receivable-nya yang ini 53.170.000. Sales-nya 47 juta. Diambil dari yang ini ya, total harga ini. Nyalin dari faktur penjualan. Yang nyalin dari faktur itu adalah account receivable, sales, dan PPN-nya. Freight collected-nya jika ada. Nih ada freight collected-nya. Kalau merchandise inventory, itu ngambilnya dari kartu persediaan. Gitu. Oke, kita buat tanggal 28. Toko Zahra. Berarti out-nya adalah 3. Jadi 60 kurangi 3, 63 dikurangi dengan 3, 60 ya. Oke, kita lanjut. Ini kuantitinya adalah 4. 20. Nilainya 5.300.000. Ini kuantitinya 4. Harganya dari saldo ya. 38 dikurangi 4 tinggal 4 ya. 38 kurangi 4, 34. Lalu kita jumlahkan, pindahkan ke COGS dan merchandise. 21.200.000 ditambah dengan 17.100.000. Nah, seperti ini. Kalau udah berarti udah selesai terkait menjurnal dokumen 17 di sales journal. Jadi kalau COGS dan merchandise itu diambil dari kartu persediaan dan angkanya di kartu itu berdasarkan saldo kartu. Ya, bukan dari faktur, bukan dari angka ini. Oke, kita lanjut dokumen 18 ya, masih ada 3 lagi. Dokumen 18 ini merupakan bukti pengeluaran kas, di mana terjadi tanggal 29 Desember 2024. Total pengeluaran kasnya 1.470.000. Ini adalah untuk pembayaran servis AC dan dipotong PPh 23. Karena pengeluaran kas pastinya dicatat di cash payment journal. Kalau jurnal pengeluaran kas. Sekarang kita buat tanggalnya 29. Oke. Servis AC. Oke, nomor cek itu berdasarkan bukti transaksi di sini ya. Oke, cashnya adalah 1.470.000. Ini debitnya adalah 1.500.000, yaitu servis AC. Kita servis AC pakai akun. Nah, kita cari maintenance expense ya, servis. Oke. Karena
dipotong pajak, pastinya pajaknya adalah income tax payable yang 23, yang biasa ya. Nilainya adalah 30.000. Didapat dari mana? Didapat 1.500.000 dikurangin 1.470.000. Jadi sisanya adalah 30.000. Oke, kita lanjut dokumen 19. Ini merupakan bukti penerimaan kas tanggal 31 Desember. Penerimaannya dari toko Zulfa senilai 196.805.000. Penerimaan kas pastinya di cash receipt jurnal. Tanggalnya adalah tanggal 31 ya. Ini adalah PKM 12 Triptik Toko Zulfa. Nilainya 196.805.000 dan mengurangi piutang. Ini adalah jurnalnya, cash in bank dan account receivable. Lanjut untuk dokumen terakhir yaitu nomor 20. Ini adalah bukti pengeluaran kas untuk pengisian dana kas kecil. Oke. Berarti nyatanya di cash payment journal. Tanggalnya 31. Ini BKK 12/5 pengisian kas kecil ya, pengisian kembali dana kas kecil pastinya. Berarti debitnya adalah kas kecil atau petty cash. Nilainya adalah 1.600.000. Debitnya petty cash, kreditnya adalah cash in bank. Sekarang dokumen transaksi kita sudah selesai semua, kita jurnal. Ya, setelah jurnal apa yang kita lakukan? Yaitu merekap semua jurnal. Jadi kalau udah di jurnal, kita rekap semua jurnalnya ya. Debit, nih debit kita pindahkan, dijumlahkan dulu udah, lalu dibikin rekapnya. Kita buat rekapnya. Nih, setelah dijumlahkan dulu ya. Karena saya pakai Excel, jadi jumlahnya lebih simpel, jadi cukup pakai AutoSum saja. Oke, lanjut. Ini 1.1.300. Dan ini harus balance ya debit kreditnya. Kalau nggak balance, maka nanti buku besar kita juga nggak akan balance ya. Oke, ini udah sama. Berarti cash receipt journal sudah selesai, pindah ke cash payment. Lanjut kita hitung. Ambil totalnya. Oke, yang debit kita jabarkan lagi. Kalau ada 2 bagaimana? Tinggal dijumlahkan saja. Oke, tinggal kita nyalin aja. Oke, satu lagi. Oke, kita salin lagi. Cash in bank-nya. Nah, ini harus balance ya. Oke, udah balance, lanjut ke purchase journal. Kita salin debitnya. Lalu ke akun 1.900 dan 5.1.200. Oke, jumlahnya tinggal kita pindahkan aja. Ini akun 2.1.100 ini utang dagang, account payable.
Nih harus balance ya. Oke, lanjut sales jurnal, kita rekap juga. Jadi semua jurnal itu harus direkap karena nanti di video berikutnya untuk bikin buku besar, posting ke dalam buku besar itu dari jurnal berdasarkan rekapitulasi. Oke, kita pindahkan dulu akun receivable 11300. Ini dia nominalnya, tinggal nyalin ya. Pertama jumlahkan dulu. Kalau udah dijumlah, baru kita pindahkan nominalnya seperti ini. Oke, kreditnya lalu akun 21800. Lalu kita jumlahkan dan ini harus balance. Kalau udah balance berarti benar. Karena setiap jurnal itu debit kredit harus sama ya. Oke, lanjut ke general journal. Udah kita jumlahin, kita bikin rekapnya juga. Nah, hati-hati ngerekapnya, jangan sampai salah. Oke, merchandise inventory, account payable. Oke, kita jumlahin. Yang kredit, lalu aku merchandise, walaupun merchandise inventory ada debit, ini kan yang sebelah kredit juga perlu direkap. Oke, kita jumlahkan. Nah, ini nggak balance nih, harus kita cek dulu. Nah, ini kalau jurnalnya nggak balance perlu dicek ulang, ya. Oke, sebentar. Ini nolnya kurang satu, ya. Oke. Jadi kalau nolnya kurang satu pun akan berpengaruh tuh jadi balance sekarang. Jadi kita harus teliti dalam membuat jurnal maupun membuat rekapitulasinya. Oke, udah selesai. Satu lagi di petty cash. Oke, ini udah kita jumlahin ini juga udah. Oke, demikian video kita kali ini membahas terkait mengerjakan soal UKK akuntansi untuk mengentry jurnal menggunakan soal paket 2 ya. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya, melanjutkan untuk memposting jurnal ke dalam buku besar. Jadi semua jurnal kalau udah selesai sampai dokumen 20 kita rekap, dijumlahin dulu dan dibuat rekapitulasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.